Halo guys, bersama gue di channel Uwi Limekun. Hari ini gue akan mencari anime lagi yang menjadi favorit gue di musim Spring 2024 adalah Toto Kami. Jadi ya, dia kemarin bener-bener salah satu best episode juga. Jadi sama seperti apa yang terjadi pada Sensei sebelumnya di episode 3. Jadi ternyata ini si Shizuku ini emang punya hidup yang berat. Jadi karena dia udah jauh dari orang tua gitu kan, terus juga dia harus menetap dengan atau bisa bilang bergantung pada teman-temannya gitu kan, dan akhirnya ya dia jadi gembel gitu, kalau bahasanya jadi gembel lah gitu lah. Dan untungnya ada teman ya kan, ada teman yang baik hati gitu kan, yang dimana eh, dia mau nolong gitu kan, dia mau nolong dan sekarang jadi hantu gitu kan. Dan ini membuat akhirnya Zuko tuh berpikiran gitu kan untuk menyelamatkan dia, tapi ternyata justru malah dia malah bersatu dengan si hantu baju merah ini, dan yang merupakan temannya juga gitu kan, dan akhirnya ditolong sama si Adesino gitu kan, dengan cara yang berbeda gitu kan. Kali ini itu adalah membuat si siapa eh, hantu tersebut gitu kan masuk ke dalam kereta, dan kereta itu entah kemana gitu kan, dan nantinya mungkin hantu tersebut akan bertemu dan saling makan sih, gue yakin banget gitu kan, atau mungkin kayak semacam ke alam mana gitu kan, yang dimana uh, itu adalah cara yang penasaran gue juga gitu kan, akhirnya terjawab juga gitu kan. Oh ternyata maksud dari stasiun ini tuh begini tuh gitu. Jadi makanya di sini karena udah terjawab gitu kan, tapi yang jadi penasaran siapa sih ada Sino ini sampai akhirnya dia bisa benar-benar mengalahkan para siluman atau para hantu gitu kan yang ada di Jepang ini. Dan ya udah, kita lihat apa yang jadi di episode kali ini. Kita berubah lagi langsung episode baru dari Toto Kami, let's go. Oke, udah menunggu berapa lagi, langsung ke episode terbaru dari Toto Kami, let's go. Ya, gue minta maaf banget kalau misalkan kalian kurang nyaman atau mungkin kalian melihat gue nontonnya sedikit berbeda. Semoga tidak mengurangi kalian untuk menonton reaction gue, atau experience kalian untuk menonton reaction gue seperti itu. Let's go. Ya sebentar aja kok. Gue nontonnya agak ke atas gitu kan. Pasti ada beberapa yang mungkin namanya, namanya jelek banget ya, kentut. Katanya emang ada ya. Ya apapun perpustakaan tuh pasti selalu ada gitu. Hmm. Hmm. Saking suka yang buku ya, rasa mereka mereka pikiran itu masuk akal gitu kan. Buset. Itu big 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 secret itu. Iya, big secret banget itu. Ada Cino siapa ya kan, terus mereka dari mana, itu kan itu big secret man. Walaupun mereka bilangnya emang dari dunia lain ya kan, dunia yang tidak pernah kita tahu gitu. Pokoknya tahu-tahu udah di sini aja gitu kan, tersasar ke sini aja. Ah, ah, ah. Lagunya bikin creepy.
Paling masih awal-awal kayak sini episode ini ada karakter baru ya kan, terus punya kebiasaan apa ya kan, terus apa hantunya ya kan. Buku perselingkuhan mermaid, itu mermaid pasti wujud baru nih kan. Oh, oh, ya. Mm-mm. uh dan ingat ada lubang gitu kan. Ada kucing lagi situ. Mm-mm. Dan akhirnya ini apa namanya, tertarik gitu kan dengan buku mungkin. Hmm, nggak ada orang ya, ada orang gitu. Ada suaranya keriting 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 ya. Dan apa yang dikasih Tarboys, bisa spesial banget anjir, di kursi spesial gitu kayak kayak bukan di meja, bukan kayak di meja barang, bukan di kursi yang emang mejanya itu khusus buat dia gitu. Iya kan, kayak di, disajin kok, lu harus baca, lu harus baca ini, di buku bagus gitu, kayak gitu kesana gitu. Tapi akhirnya dibaca juga kayak habis. Tiga surat di hadapanku. Oke, okay. No, dari bagian oke, okay.
Mm-mm. Hmm. Nah, pertanyaannya bukunya balik nggak? Oh, nah, oke. Gue pikir toko bukunya hilang, men. Kan creepy banget loh. Kopinya sudah lama dingin. What? Jadi jadi dewasa nih. Padahal yang baca anak kecil gitu. Hmm. Oh, selingkuh ya. Iya. Iya. Aduh. Ayo lo, Bu, jelasin, Bu. Hmm. Hmm. Oke. Saling menggigit bibir dan frustasi. Mhm. Ah. Mhm. Hmm. Lama-lama nyaman ya. Lama-lama nyaman terus ambil buku lagi baru ya kan. Oh, suara sumur terkapar. Ini yang beda lagi nih, misteri lagi, ini misteri ini beda nih. Oh, dia bisa ngeliat aura ya. Hmm. Jadi bisa ngeliat aura memang. Kayaknya sih begitu. Dia menunggu dengan sabar. Oke. Eh, kamu pikiran. Oh iya. Hmm. Iya, iya. Ah. Ah. Ini dasar ini dasar banget loh. Enggak, 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 enggak. Iya. Iya.
Filo iya, filosofisnya tuh dapet, ngerti nggak lo? Kalau lu nggak bisa ngomong, tuangkanlah di kata gitu. Dan akhirnya jadi penulis gitu kan. Ya, gua rasa emang gua rasa emang seorang penulis tuh emang kebanyakan emang orang yang tidak bisa mencurahkan hatinya gitu kan. Orang yang tidak bisa mengutarakan kata-katanya dengan bicara gitu kan, atau dengan lisan gitu kan. Jadi makanya akhirnya dengan tulisan gitu kan. Nah, di mana akhirnya jadi penulis yang hebat kan. Oke, dan ternyata nggak ada. Oh, iya, nah itu aneh kan, makanya ya kan nggak muat, pantat tuh kegedean. Ya, jadi bocil ya kan. Nice. Masih ada nggak? Wow, masih ada toko buku. Oh, nggak ada, udah rubuh. Gue pikir masih ada, men, ternyata udah rubuh, men. Asal muasal. Hmm. Mm-mm. Eh. Nah, lo, dia bilang ada sini, tahu. Oh, iya. Tahu kan ada sini. Shogun kelima, Tsunayoshi. Mm-mm. Ribuan kali. Hmm. Onhime. Hmm. Tapi untungnya beruntung ya si. Mm-mm. Yang ditanami oleh Inggris. Iya, bener betul. Kimio Yurumun. Mermaid VTuber. Udah gitu dong.
Udah gitu dong, gue pikir ada apaan gitu, mau muncul aja gitu, udah gitu. Mm-mm. Dibuat untuk dibuang. Hmm. Ochan. Ya, eh, what? Di spill dong. Istilah partisipan. Yang bilang, yang bilang Nodoka ini VTuber lagi. Oke. Iya nih, kayaknya VTuber nih kayaknya. Nodoka nih VTuber nih kayaknya, feeling gue. Tapi kayaknya sih ya. Atau, oh enggak, ini ke rumah sakit. Lewat? Oh cuma lewat? Atau? Hmm. Yota Hime is back. Ya sekarang ada bener ya. Aduh lucu banget. Protek. Sangat apa tadi sih? Tanda, gue mau coba ulangin aja nanti. Oke. Oh nonton. Yorumun. Jadi Nodoka tuh ini nonton VTuber gitu. Gue pikir Nodoka yang VTuber gitu. Tapi ya mungkin itu nanti misterinya kali ya. Si mermaidnya itu kali ya, yang mungkin hantunya gitu. Nggak tahu juga gue. Atau Nodoka yang hantu ya, gue nggak tahu juga sih. Tapi ya ini ngejelasin kalau awal asal muasal si Sumerico ini dapat inspirasi, dapat hal yang dilakukan ketika dia akhirnya berpikir untuk jadi penulis tuh ya dari eh, pertama kali dia ditujukan ada perpustakaan misterius gitu kan ya. Ya, di mana ada seseorang yang orang itu ternyata emang makhluk legenda men. Sekarang udah nggak ada dan perpustakaannya roboh gitu.
Itasukuraku nishite koregayu sono keso subete shinzou no kaino no jika oh masih ada apa itu baju mereka suku Mogami. Oh, berarti suku Mogami itu ya mungkin mermaidnya itu kali ya. Jadi ya bisa bilang episode ini menjelaskan kalau eh, pertama kali inspirasi yang membuat Sumerico ini jadi penulis gitu kan. Jadi ternyata memang keresahannya itu. Jadi keresahan Sumerico ketika masih kecil itu adalah ketika dia tuh bingung atau bisa bilang ya sulit untuk berkomunikasi, bukan karena dia itu takut dengan seseorang, tapi lebih tepatnya karena dia bingung untuk apa yang disampaikan. Makanya bertemulah dengan sebuah perpustakaan yang ternyata di situ ada orang, dikasihlah buku ya kan, buku satu-satu gitu kan, atau buku yang dia baca, terus buku baru yang Sumerico pilih sampai dia berkali-kali gitu kan, buku tersebut baru yang dibaca sama Sumerico ini macam-macam gitu kan. Dan akhirnya ketika dia nyaman gitu kan dengan buku gitu kan, terutama dengan perpustakaan itu. Nah, orang ini bercerita gitu kan, dia tuh kenapa sih kamu suka banget dengan ini gitu kan. Dan dia juga bisa melihat aura seseorang gitu kan. Nah, gue udah curiga nih, jangan-jangan dia adalah makhluk legenda gitu atau apalah gitu kan. Tapi ternyata emang bener, dia adalah makhluk legenda yang bernama Honhime. Jadi dia ini dulu nih di zaman dulu bisa dibilang adalah seorang ya anak kayak kerajaan gitu, yang dia mati tapi dia punya kebiasaan untuk baca buku gitu kan. Jadi ketika katanya gitu kan, ketika telinga lu tuh ditempelin di makam media, itu bisa dengerin bagaimana dia lagi baca gitu. Jadi makanya itu kononnya atau rumornya tuh begitu. Dan ternyata emang ketika tadi dicek sama Sumerico, ternyata emang udah nggak ada, udah perpustakaan udah roboh, terus orangnya juga pasti nggak ada juga gitu kan, dan jadi misteri gitu kan. Makanya kan ketika itu kan akhirnya itu yang jadi misterinya Sumerico nanti ke depannya gitu kan. Apakah nanti dia bakal bertemu lagi dengan orang tersebut gitu kan, you know. Dan tapi dia meninggalkan pesan, ya gue balik lagi ke tadi di awal, dia meninggalkan pesan ke Sumerico kalau kamu nggak bisa mengutarakan perasaanmu atau tidak bisa mengungkapkan kata-kata, menulislah. Jadi itu benar-benar nunjukin kalau ya itu sesederhana itu bagaimana seorang ketika lu nggak bisa menutur kata lu atau tidak bisa mengungkapkan kata-kata, ya lu harus tulis gitu biar semua perasaan lu tuh tersampaikan. Nah, makanya ketika akhirnya Sumerico itu sadar dengan hal itu, baru dia akhirnya dari sering nulis, lebih tepatnya dari awal dia sering baca dan akhirnya dia sering nulis, dan akhirnya terciptalah dia sebagai seorang penulis gitu kan, yang dimana semua isi pikiran dia itu ditulis di dalam kertas gitu kan, atau tuangkan dalam kertas gitu kan, yang dimana akhirnya sekarang jadi penulis kan, seperti itu. Jadi gue rasa emang kayaknya penulis itu keresahannya tuh mirip-mirip juga dengan Sumerico ini gitu kan, yang dimana dia tidak bisa menutur kata, atau bisa bilang tidak bisa menyusun kata-kata dengan baik, berkomunikasinya agak kurang, dan akhirnya dia dengan cara menulis inilah efektif gitu kan untuk bisa menyampaikan perasaannya gitu. Jadi gue rasa penulis itu kebanyakan emang gitu sih keresahannya itu. Jadi makanya itu sederhana banget men, sederhana, dasar banget, basic,
yang dimana seseorang itu kalau punya keresahan itu ya harus begini gitu loh. Jadi makanya itu tadi best banget sih ya apa yang disampaikan sama disampaikan di anime ini, yang disampaikan di anime ini seperti itu. Dan ya itu sih, jadi masih, dan itu menjadi misteri gitu kan, nanti apakah bakal ketemu sama Sumiko lagi apa enggak. Tapi itu menjadi sebuah jembatan kalau akhirnya sekarang Sumiko jadi penulis itu. Dan last terakhir, ternyata si Nodoka ini ternyata suka dengan VTuber. Nah, gue nggak tahu apakah VTuber ini adalah makhluk legenda juga gitu kan, yang nantinya bakal bertemu gitu kan. I don't know, gue nggak tahu apa justru malah Nodokanya sendiri yang makhluk legenda gitu kan, gue nggak tahu. Tapi itu mungkin akan jadi cerita terakhir kali ya, I don't know juga sih, atau mungkin jadi cerita terakhir di bagian ini gitu kan kali ya, gue juga nggak tahu sih. Soalnya kan kalau gue lihat dari opening, gue lihat dari opening sampai sekarang itu kan kayak Izuku, terus si senseinya itu kan udah muncul. Nah berarti kan tinggal si bocah tadi itu kan yang di opening kan, yang kayak makhluk monogatari apalah gitu kan, pokoknya kayak makhluk legenda gitu lah. Itu mungkin bakal nunjukin wujudnya gitu kan, kalau mungkin di antara dua itu, antara Nodoka atau VTuber tadi gitu. Ya itu jadi gua, jadi penggambaran animasi yang bagus, penyampaian pesan yang baik. Jadi gue suka banget bagaimana episode ini tuh tidak membosankan gitu kan, tapi bener-bener episode yang tidak terlalu banyak aksi ya kan, tapi disampaikan dengan baik gitu. Jadi keterkesannya nggak bosan gitu ketika dengar kalau oh ternyata si si Moniko tuh ternyata tuh awalnya begini gitu. Ya kita lihat nanti seperti apa next episode. Dan itu jadi gua yang masih coba subscribe di Sumber Kikian Anime Spring, apalagi yang kalian ingin notice untuk gua bahas yang aku suka. Kalian langsung tinggal di share saja dan jangan lupa notifikasinya agar lu channel free gua dan serip lagi di video selanjutnya. Dan bye.